Adil. Al-adil artinya yang maha adil. Yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala adil pada segala hukum dan ketetapannya. Nah, itu nama Allah taala yang ke-30, Al-Adil, yang maha adil. Nah, setelah kita membicarakan nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-29 yaitu Al-Hakam, artinya semalam yang maha menghukumkan segala sesuatu, yang tidak terlepas segala sesuatu dari hukum Allah dan keputusan Allah. Dan hukum Allah lah yang terbaik semalam. Hukum Allah lah yang paling mulia. Nah, kemudian yang ke-30, setelah Allah Ta'ala menghukumkan satu perkara, nama Allah Al-Adil, orang yang maha adil, artinya hukum Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya pas atau mulia, juga hukum Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Adil. Allah yang menghukumkan segala sesuatu, hukum Allah yang paling tinggi dan hukum Allah yang maha adil. Nah, jadi sesuai urutannya, imbah Al-Hakam, imbah itu Al-Adil. Nah, adil itu apa artinya? Yaitu wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau pas di kita. Baik ketetapan itu yang berhubungan dengan ciptaan makhluk atau ketetapan yang berhubungan dengan syariat tentang hukum hakam, halal haram. Itu berataan Allah menetapkan itu seadil-adilnya. Allah menciptakan seperti ini itu adil, sudah ciptaan Allah. Allah menghukumkan ini haram, ini halal, adil dan paling adil sudah. Kalau makhluk menghukumkan bisa timpang sebelah. Kalau makhluk menggawi sesuatu atau maulah sesuatu bisa kadepas. Mulah wadai aja misalnya bisa kamasinan, bisa kamanisan, bisa kebanyakan gelepung, macam-macam lah. Karena gawian makhluk itu kada sama seperti Allah. Kalau Allah menciptakan sesuatu, apapun itu seadil-adilnya sudah. Nah, itulah nama Allah yang bernama Al-Adil, yang maha adil. Al-Adil adalah seorang yang terbit daripadanya perbuatan yang adil, yang berlawanan dengan kezaliman. Lawannya adil apa? Zalim. Bila ada adil, orang ini zalim berarti namanya. Nah, yaitu wad'u syai'i bi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, bukan pada tempatnya. Itu kada adil namanya. Kalau bahasanya di zalim bahasa sini. Nah, itu nama Allah Al-Adil. Nah, kemudian lagi kita tidak akan kenal kepada Allah Ta'ala yang bersifat adil. Kada akan kenal. Nah, kada akan tahu keadilannya itu di mana. Kada kau kita mengetahui perbuatan Allah Ta'ala itu adil, gawian Allah itu adil, kecuali kita harus tahu dahulu rahasia-rahasianya. Nah, kita teliti dahulu, kita itihi dahulu bujur-bujur, hanyar ketahuan bahwa yang dikerjakan Allah Ta'ala, yang diciptakan Allah Ta'ala ini adil. Kalau sekali saja kita melihat mungkin kada pas. Nah, disuruh pulang kedua kali, asam belum pas nasi. Nah, sampai 3 kali Allah Ta'ala menyuruh di hati. Nah, teliti
ciptaanku itu, ketetapanku, maka kita akan menemukan sesuatu itu keadilan namanya. Nah, menemukan keadilan Allah. Nah, firman Allah Ta'ala sudah ada, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fil khalqir rahman min tafawut, farji'il basara hal tara min futur." Artinya, dialah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Engkau sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah engkau lihat sesuatu yang tidak adil? Allah menciptakan langit 7 lapis. 7 lapis. Mun kita iti-itihi asa kada pas itu nak salapis saja Bang atau 2 lapis saja Bang. Nah, tapi di situ ada rahasia-rahasia yang kita kada ketahui. Nah, kalau kita dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, kita mengetahui rahasianya itu, maka kita akan mengatakan, oh ternyata Allah Ta'ala menciptakan 7 lapis bumi ini Bang tujuannya, rahasianya ini Bang. Nah, salah satunya apa? Supaya jangan terlalu kepanasan kita. Kalau kita nih, langit nih, kada 7 lapis lah, misalnya salapis saja. Misalnya kita nang di bumi bagana ini asa hangit. Itu salah satu hikmahnya. Tahu para matahari. Kada ada awan saja hujahnya inilah. Kada ada awan. Misalnya bening. Nah, 2 hari, 3 hari kada ada awan, asap panas benar gitu. Itu contoh keadilan Allah. Nang mana kita banyak kada tahu. Nah, kemudian lagi kita melihat makhluk misalnya. Kada jauh-jauh ciptaan yang wadah diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan mata di tempatnya yang sesuai, sudah di bawah dahi, ya kah? Di atas hidung. Kemudian urutannya mulut lagi, kemudian kiri kanan telinga. Nah, itu ketetapan atau ciptaan Allah Ta'ala, andaknya seperti itu seadil-adilnya udah. Seadil-adilnya. Coba aja kita pindah misalnya, muntung andak di dahi. Hidung ulang. Asa kada cocok. Asa kada cocok. Atau telinga kita andak, merupakan lawan mata andaknya telinga di sini 2 biji, mata di kiri kanan. Tahan tuh tihang listrik saros. Tahan tuh tihang listrik. Tapi itulah sudah ciptaan Allah Ta'ala yang maha adil. Nah, yang maha adil. Sekilas kita biasa-biasa aja, mungkin biasa aja. Oh, ternyata ini berataan adalah hikmahnya, rahasianya ada. Allah menciptakan ciptaan seperti itu. Nah, kita lihat ulang. Burungnya bisa terbang. Sedangkan kucing kada bisa halara atau kada bisa sayap pada terbang. Ada adil kayak itu. Adil itu Allah Ta'ala adil. Nah, adil. Burung bisa terbang, kucing nggak bisa terbang, adil itu. Kita benar-benar tahu. Cacak, kada kau terbang, sedangkan nyamuk bisa sayap. Nah, kita melihat seperti pasiennya cacak lah, kada kau terbang. Kada pasiennya cacaknya kada terbang. Sedangkan nyamuk diberi Allah Ta'ala sayap. Nah, itu ciptaan Allah Ta'ala itu pasti ada rahasianya dan sudah paling adil Allah letakkan di situ. Kemudian lagi Allah menciptakan seseorang ini berwajah cantik misalnya lah. Saya bunga, saya ada bungas. Oma aja nih tuh, ada memak di jarang. Mak saya bungas cepang orang. Pandangan kita Allah Ta'ala ini kada adil. Kalau sekali pandang, sekali lihat. Nah, tapi kalau kita teliti, periksa, oh ternyata sudah paling adil, sudah paling bagus Allah menciptakan orang ini kada bungas, ini bungas. Bila terlalu bungas, masalah.
Misalnya bini-bini muas bener ditinggal, khawatir berjalan inya ka mana saurangan siapakah khawatir, saraba khawatir. Karena bini terlalu muas. Ada bungas khawatir juga. Kenapa sedang-sedang. Jadi kan geritikan hati itu terlalu khawatir benar. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Orang ini diberi Allah Ta'ala berkulit hitam misalnya. Ini putih. Sekilas malih hirangnya itu khasiatnya pang. Ya, bahasa khasiat itu seolah-olah ciptaan Allah Ta'ala kada adil. Coba orang itu bungasnya putih. Nah, salah satu yang tahu kita rahasianya paling kada kurang berkulit hirang hitam itu anti matahari tahan daripada cahaya matahari. Nang putih ini kada kawa sedikit karena matahari asa hangit. Bila turun ke rumah paksa bepayang atau beselungkoy. Kenapa kulitnya kada tahan matahari? Kau nah hirang-hirang kada perlu beselungkoy kalau baru bepayung. Ada urusan, ya kan? Nyaman hidup kayak itu, ya kan? Nah, itu sudah ada keadilan. Nah, orang dicatat Allah bungas ini kada bungas, mungkin nang bungas ini berpenyakit banyak yang dihari penyakitnya. Nang kada bungas ini sihat wal afiat. Bujubang dapat pujian dari makhluk, pujiannya, tapi nah hirang-hirang dapat pujian, tapi inya sehat orangnya. Kira-kira kita pilih mana? Pilih sihatkah atau pilih bungas kah? Hendak tuh keduanya bang, ya kan? Hendak tuh keduanya. Tapi seandainya diberi pilihan, pasti sudah hendak memilih sehat. Segenap kan kecatingkan kalaunya di dalam dirinya berpenyakit. Ada penyakit nang orang lain misalnya itu jijik. Padahal orangnya bungas, tapi kalau kau tahuan orang penyakitnya ini orang jijik. Nah, terhinakan. Nah, itu sudah keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya. Orang ini pulang ciptaan Allah Taala kaya, ini miskin. Itu sudah adil. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang 10 diberi Rasulullah kabar gembira pasti masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talhah, Zubair bin Awam, nah, Abdurrahman bin Auf. Di 10 sahabat nang tadi itu nang paling sugih adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya luar biasa. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf itu di antara ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, paling dudian masuk surga. Paling dudi. Nang miskin-miskin berdahulu. Nah, itu keadilan Allah namanya. Mungkinnya di dunia tetapi berduit, tapi di akhirat ina manang. Nah, tapi tetap masuk surga si Abdurrahman bin Auf tadudi sedikit. Dan itu antara keadilan Allah. On juga Nabi paling kaya Nabi Sulaiman. Apa aja bisi sidin. Apa aja bisi. Nang kadada kekayaan menyamai orang wahini Nabi Sulaiman itu kadada tandingannya kekayaannya sudah. Nah, kalau orang wahini anak buah paling manusia. Nah, kalau Nabi Sulaiman jin binatang anak buah sidin. Bahkan angin tunduk, apalagi kada nang hebatnya lagi selain Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman di antara nabi-nabi nang banyak itu sidin nang paling akhir masuk surga. Kenapa? Karena banyak isi kekayaan. Nah, paling banyak isi kekayaan. Nah, sedangkan nabi-nabi nang miskinnya, Nabi Ayubnya kah, Nabi Muhammadnya kah, sidin berdulu. Nabi Sulaiman badudi. Kalau kita memandang seperti itu kan secara sekali aja mungkin Allah Ta'ala nih ada pas. Nah, namun kita balik kita tandang kedua, ketiga, oh ternyata keadilan Allah Ta'ala itu sempurna sudah. Sempurna. Nah, itu keadilan Allah tentang ciptaannya. Nah, tentang ciptaannya. Allah Maha Adil sudah menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian lagi keadilan Allah Ta'ala tentang hukum. Allah menghukumkan ini haram, ini halal, itu sudah paling adil.
Kada masuk akal aja, jangan dimasukkan ke akal hukum itu. Kita imani. Kayak riba semalamnya kan, berhutang 100.000, 120.000 bayar, itu akal masuk aja. Kenapa? Ibaratnya itu upah orang menghutangi orang lapah mengeluarkan duit dan mencari duit. Nah, 120.000 kan bayarlah orang menghutangi, masuk akal. Tapi akal jangan dimainkan kalau bertentangan lawan hukum Allah. Nah, ujar Allah Ta'ala jangan berlebih. Nah, jangan berlebih. Itu sudah paling adil. Kita nereka tahu rahasia di dalamnya tuh Allah mengulah hukum seperti itu. Jangan berlebih bila bayar hutang. Nah, maka riba inilah yang gawian maksiat yang terang-terangan Allah beritahu bahwa Allah langsung memerangi turun tangan. Itu adalah pertama riba. Riba. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah hal-hal riba. Nah, jika kalian beriman, tinggalkan ya Allah perbuatan bakti riba. Jika kalian tidak meninggalkan itu, maka aku beritahu kalian dengan berperang denganku dan dengan Rasulnya. Nah, jelas-jelas Allah dalam Al-Quran mengumumkan atau ibarat bahasanya menabuh peperangan atau mengumumkan peperangan kepada orang yang mempraktikkan riba satu. Jelas sudah Allah Ta'ala memerangi. Bila Allah memerangi, pasti kalah sudah. Yang kedua, jelas-jelas Allah Ta'ala memerangi itu orang yang memusuhi walinya. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Orang yang memusuhi waliku, jar Allah Ta'ala, kekasihku, menyakiti kekasihku, aku beritahu dia dengan perang. Aku nang melawannya, aku nang turun tangan, ujar Allah Ta'ala. Nah, di dua jelas-jelas Allah Ta'ala langsung turun memerangi. Bukan siapa-siapa yang bukan diutus saja, Allah langsung turun. Itu orang yang mempraktikkan riba dan orang yang menyakiti walinya, kekasihnya. Jadi berat ini. Saat Allah Ta'ala nang turun tangan. Bila masalah itulah, saat komandan perang nang turun, atau panglima perang nang turun, berarti ini perkara nang berat, perkara nang penting. Nah, ini Allah Ta'ala langsung turun memeranginya. Kada kegampangan. Nah, jadi hukum Allah Ta'ala itu sudah seadil-adilnya. Allah semalamkan menjadikan hukum orang yang berzina 100 kali cambuk nang belum kawin. Orang yang sudah berkawin ditawak atau dilempari pakai batu sampai mati dirajam. Orang yang mencuri potong tangan dia sampai nisabnya. Nah, itu hukum-hukum Allah itu paling adil sudah. Paling adil. Nah, kemudian setelah kita beriman, tahu sudahlah bahwa Allah Ta'ala itu maha adil. Nah, maha adil segala hukumnya, ciptaannya. Nah, maka wajib. Pertama kita wajib ridha dengan ciptaannya. Nah, ridha dengan ciptaannya, dengan ketentuannya. Nah, Allah sudah menciptakan kita ini laki-laki. Jadi laki-laki sudah. Dan Allah menciptakan ini perempuan sudah. Ridha, wajib ridha. Jangan sampai dilaknat oleh Rasulullah. Bila Rasulullah melaknat itu berarti Allah itu pasti melaknat juga. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihat minan nisa birrijal. Rasulullah itu melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki, perempuan yang menyerupai laki-laki. Apa namanya menyerupainya? Gaya pakaiannya, atau gaya badannya, gaya bicaranya, gaya bekandaraannya,
mirip laki-laki. Ini Allah melaknat, Rasul melaknat. Ini orang kada rida. Nah, gaya pakaian, gaya berjalannya lah, ya kah? Kemudian juga Allah juga melaknat juga perempuan yang merubah apa ciptaannya. Kaningnya namanya ini dikarik. Kemudian disulam kah namanya tahu jualan itu, disulam, ditumbuhi pakai bulu palsu kah. Nah, itu merubah. Allah melaknat juga itu. Ini orang kada rida dengan ketetapan Allah, padahal itu paling baik dari ciptaan Allah. Hidung disuntik supaya mancung. Makalah ulun dengar atau nang kita rahasia umum sudah nang kakak itu tuh. Hidung bersuntik memancung-akan nih. Itu kada sekali salah ternyata. Kada sekali. Misalnya suntikannya itu 3 bulan. Kina bila 3 bulan habis sudah, kina hidungnya berbulik, pulang ke asal, suntik pulang. 3 bulan misalnya pulang, tablik pulang, suntik pulang. Dicucok terus hidung. Maka kan modelnya itu lama jadinya kayak jeli itu model apa namanya nih, untai itu, kayak bukantan jadinya. Karena kerajaan disuntik, mudarat jadinya. Mudarat itu beretaan ciptaan Allah nang dirubah-rubah tuh mudarat beretaan kada nang bermanfaatnya. Manfaatnya satu pun manfaat nang menyiksa, ya kah? Dirubah secara badi, dirubah. Awak hirang disuntik lawan pemutih. Ya kan ada ini supaya memutihkan kulit disuntik jadi putih. Itu merubah juga. Nah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini kada rida orang dengan keadilan Allah. Kada rida. Nah, pun Allah dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki menyerupai perempuan, gaya pakaiannya atau gaya berdandannya dan lain-lainnya. Jangan sampai menyerupai perempuan. Nah, rida udah. Kita nang jadi laki-laki nyaman sudah jadi laki, jangan hendak berubah. Nang jadi perempuan sudah nyaman jadi perempuan, ridai, senangi. Nah itu yang pertama. Kalau kita sudah beriman dengan nama Allah nang Al-Adil, maka kita wajib ridha dengan ketentuan Allah, ciptaan Allah. Nah, kita jadikan Allah Ta'ala orang kaya, ridha, itu benar. Jadi kalau orang miskin bang, ridha juga. Nah itu namanya orang beriman dengan Al-Adil. Karena sudah keadilan Allah Ta'ala. Ada hikmah yang tersembunyi yang kita kada tahu di sana. Nah, kemudian lagi, kalau kita beriman dengan nama Allah yang Al-Adil, yang Maha Adil, maka kita harus adil juga dengan diri kita. Nah, dengan diri kita. Nah, maksudnya kita jadikan syahwat dan kemarahan kita berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, jangan sampai syahwat itu menunggangi agama kita. Nah, jangan sampai syahwat lebih menang daripada agama. Harus kita bisa kendalikan syahwat ini. Nah, itu orang beriman dengan nama atau Allah yang Al-Adil. Nah, kemudian lagi keimanan dengan adil memutuskan ingkar dan menentang Allah. Nah, kada menentang Allah. Tidak sakit hati dengan yang terjadi dan yang menimpa bagi dirinya atau anak dan keluarganya. Karena kita sudah tahu keputusan Allah Ta'ala itu yang terbaik sudah dan yang paling adil. Maka iman kita, akhlak kita tanggapi itu semua apabila terjadi musibah kepada kita, anak kita, keluarga kita, maka janganlah sekali-kali kita menantang sakit hati atau juga kita gerunum-gerunum.
Nah, gurung-gurung kenapa Allah kayak ini manu aku? Kenapa itu jangan ada. Nah, karena kita sudah tahu keputusan Allah Ta'ala itu yang terbaik sudah. Yang seadil-adilnya. Nah, maka kita terima dengan lapang dada. Nah, kita terkadang menyadari lisan kita yang bisa membahayakan. Terkadang kita terbiasa mencaci, menyumpah, dan keadaan yang sebab-sebab seperti itu. Kadang-kadang orang punya anak yang asalnya baik, namun kemudian jadi nakal, nyumpah. Apa anakku ini dulu baiknya, jadi wah ini jadi wala, dulu wali jadi wala wah ini. Nah, jangan mengkambing hitamkan bahasa di sini. Jangan menyalahkan si anak. Atau menyalahkan kawannya. Ini gara-gara berkawan lawan anak ikam nih anak koi ini. Nah, jangan seperti itu. Nah, semua itu adalah hanya sebab. Tapi yang hakikatnya adalah sudah ketetapan Allah, keadilan Allah. Nah, di antara anak kita mungkinlah kenapa anak kita ini asalnya baik jadi nakal. Oh, ternyata kita bahari yang kayak itu juga. Nah, maka dibalas Allah Ta'ala, ditimpakan Allah Ta'ala kepada anak-anak. Dahulu abahnya nangka ini gawian, maka Allah balakan kepada anaknya juga. Nah, dahulunya nih lawan kuitan kata terima kasih disuruh kuitan bangkang, maka Allah balakan anaknya juga. Lawan inya ada maasi. Jangan salahkan anak kita, introspeksi dahulu kita. Oh, mungkin aku bahari nangka itu juga. Nangka itu. Nah, apa kita tanggapannya tadi? Yaitu kita rida dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Namun kita jangan dulu dilihatkan ini ketetapan Allah juga, takdir Allah Ta'ala juga, biarkan jangan juga. Cuma itu di dalam hati kita seperti itu, kita rida. Nah, kita perbaiki tetap anak itu, kita didik, kita padahi, jangan sampai setayuh-tayuhnya. Nah, itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian orang yang beriman dengan nama Allah Al-Adil juga itu harus bersifat adil atau masuk kategori orang ini adil. Nah, masuk kategori orang ini adil, dan ini syarat-syaratnya banyak. Orang adil ini tak pakai atau syarat jadi orang yang menjadi saksi nikah atau saksi di pengadilan, jadi imam. Nah, orang harus adil. Bilanya orangnya ada adil, makruh diumpati. Bilanya jadi saksi nikah ada adil, orang fasik bermasalah nikahnya tuh. Nah, maka kita yang beriman dengan Allah Ta'ala yang maha adil harus berisi adilan, adilnya juga. Kategori masuk adil. Kita sambung. Nah, bulan kaina masalah orang-orang yang masuk kategori yang adil. Yang kawa jadi saksi nikah, kawa jadi saksi di pengadilan dan lain-lain. Insyaallah Ta'ala. Ingat situ. Minta ampun, minta ridha, minta halal. Dan Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.